Halo anak-anak SD Talenta, apa kabar hari ini? Mister harap semua kalian dalam kondisi yang sehat ya. Mister udah kangen melihat anak-anak SD Talenta. Udah hampir 6 bulan kita tidak sekolah, hanya belajar melalui online. Nah, sekarang kita memulai pelajaran kita lagi tentang hak dan kewajiban. Sebelumnya, nanti perhatikan layar berikut ini. Let's go! Yuk kita amati gambar di bawah ini. Nah, anak-anak, ini gambar apa? Coba ayo perhatikan. Ya, ini gambar kedua orang tua beserta anaknya. Kelihatan mereka bahagia nggak? Bahagia ya. Kelihatan dari si anak kecil tersenyum atau tertawa lebar. Dia merasa nyaman bersama kedua orang tuanya. Jadi itu contoh apa? Contoh keluarga yang bahagia dan anak yang merasa tentram, nyaman dan senang sama keluarganya. Itu merupakan salah satu contoh hak yang anak terima di rumah. Jadi apa-apa aja hak kalian di rumah, coba kita perhatikan. Yang pertama adalah hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Seperti pada gambar berikut, kalian lihat tadi, si anak kecil tersebut merasa mendapat kasih sayang penuh dari orang tuanya. Makanya dia bisa tertawa lebar, merasa bahagia. Yang kedua, kita lihat hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua. Kembali kita lihat gambar tadi, dia merasa bahagia, terlindung, mendapat perlindungan dari orang tuanya. Kalau kalian tidak merasa mendapat perlindungan, berarti apa? Ya, berarti kalian merasa kurang nyaman karena tidak mendapat perlindungan dari orang tua. Yang ketiga adalah hak untuk bermain. Nah, hak untuk bermain juga merupakan hak yang kalian miliki di rumah. Jadi kalian berhak juga untuk bermain di rumah. Tetapi ingat, jangan bermain terus. Bagi waktu untuk bermain dan bagi waktu untuk belajar. Kita lihat lagi keempat, hak untuk sekolah. Kalian juga memiliki hak untuk sekolah. Karena orang tua wajib menyekolahkan anaknya. Supaya apa disekolahkan? Supaya kalian pintar. Oke, children, sampai di sini ada pertanyaan? Yuk, kalau tidak ada pertanyaan, Mister akan lanjutkan lagi ya. Kita lihat sekarang hak kalian di lingkungan. Apa aja sih hak di lingkungan? Baik, yang pertama perhatikan. Hak kalian yang pertama di lingkungan adalah kita berhak hidup nyaman di lingkungan tempat kita tinggal. Berarti kalian nyaman di lingkungan tempat kalian tinggal. Kalau tidak nyaman, ya berarti kalian tidak mendapat hak di lingkungan. Ngerti ya children ya? Oke, kita lanjut. Yang kedua, kita berhak menata sendiri lingkungan tempat tinggal kita. Ya benar, kita harus menata sendiri tempat lingkungan tinggal kita. Menata bunga atau menata apapun yang bisa menjadi pemandangan yang segar untuk kita sendiri dan untuk orang lain. Jadi kita bisa berhak menata tanam-tanaman atau taman-taman yang ada di lingkungan rumah kita. Oke, baik. Yang ketiga, kita berhak untuk menuntut kepala daerah setempat untuk keasrian lingkungan. Oke, lanjut. Sekarang kita belajar tentang kewajiban ya. Kewajiban itu apa? Siapa yang bisa? Kira-kira apa arti kewajiban? Oke, Mister jelaskan. Kewajiban itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan dan kita laksanakan. Kalian juga harus memiliki kewajiban di rumah dan di sekolah maupun di tempat tinggal kalian. Perhatikan, yang pertama kita lihat
kewajiban kita di lingkungan. Yang pertama adalah menjaga agar lingkungan kita tetap bersih dan tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Nah, di sini siapa yang pernah membuang sampah di sembarang tempat? Ayo. Jadi kita harus membuang sampah di tempat-tempat yang telah tersedia tong sampah atau tempat sampah ya. Jadi jangan habis kita misalnya jajan ada bungkusnya langsung kita buang di jalan dengan sembarangan. Berarti itu sikap kita itu adalah sikap yang salah karena kita tidak menjaga kebersihan. Jadi kita wajib untuk menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, terutama bersih dari sampah. Oke children, kita lanjut yang kedua. Bekerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, bekerja bakti membersihkan lingkungan itu juga merupakan kewajiban kita di lingkungan. Misalnya ada kegiatan di komplek tempat kamu tinggal, membersihkan selokan atau mencabuti atau memangkas rumput yang telah panjang, kamu juga boleh membantu. Kalau kamu tidak bisa pangkas rumput, kamu paling tidak memungut bekas-bekas hasil pangkasan rumput dan memindahkan ke tong sampah ya, lalu buang ke tempat yang telah disediakan. Itu udah termasuk kerja bakti. Jadi harus dilakukan dengan senang hati bersama teman-teman yang ada di komplekmu atau tetanggamu ya. Jadi bekerja bakti juga harus merupakan kewajiban di lingkungan tempat kita tinggal. Oke. Ya, kita lanjut lagi. Yang ketiga, menjaga lingkungan agar tetap aman dan dengan mengikuti ronda malam. Oke, children. Kalau seperti kalian ya, masih anak pelajar, mungkin poin yang ketiga ini untuk ronda malam tidak mungkin ya. Tetapi kalian punya kewajiban juga agar menjaga lingkungan agar tetap aman. Tetapi kalian boleh tidak mengikuti ronda malam ya, karena kalian besoknya kan sekolah, paginya kan harus sekolah. Jadi nggak mungkin kalian ikut mengikuti ronda malam. Biasanya untuk mengikuti ronda malam adalah orang-orang yang sudah dewasa. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke kewajiban kita di lingkungan rumah. Tetapi sebelum kita bahas lingkungan rumah, tadi kewajiban kalian di lingkungan tempat tinggal kalian, ada yang mau bertanya nggak ya? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut untuk kewajiban di rumah. Baik children, yang pertama kewajiban kalian di rumah itu adalah kewajiban untuk belajar. Kewajiban untuk belajar. Jadi kalian memiliki kewajiban yang utama di rumah adalah belajar. Kenapa? Kalau kalian belajar, tentu kalian harus menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas. Dan lagian, biasanya kalau orang tua itu tidak memikirkan semua biaya yang dikeluarkan kalau melihat kalian itu rajin belajar. Jadi walaupun sudah banyak mungkin keluar uangnya untuk biaya sekolah kalian, tetapi kalau melihat anaknya belajar, orang tua akan bahagia, senang. Aduh, perasaan orang tua, aduh nggak apa-apa, anakku rajin belajar. Meskipun aku lelah mencari uang, semua terbalaskan oleh sikap anakku yang sangat rajin belajar. Jadi orang tua akan merasa senang kalau melihat kalian rajin belajar ya. Oke, yang pertama itu adalah kewajiban untuk belajar. Kita lanjut yang kedua, kewajiban membantu orang tua. Di sini dalam arti bukan kewajiban kalian untuk membantu mencari uang orang tua. Tadi seperti yang pertama adalah kewajiban untuk belajar, yang kedua membantu orang tua, misalnya mencuci piring di rumah. Nah, itu udah termasuk kewajiban kalian di rumah. Menyapu rumah, kalau kalian lihat banyak debu ataupun ada sampah di dalam rumah, boleh kalian sapu dan bersihkannya, membersihkan rumah, beres-beres pekarangan juga, menyapu pekarangan rumah, nyuci piring. Itu termasuk kewajiban yang bisa kalian lakukan di rumah agar
pekerjaan orang tua kalian yang ada di rumah bisa terbantu. Kenapa? Karena orang tua sudah sampai bekerja di luar mencari uang, dan di rumah juga sudah capai. Boleh kalian bantu dengan membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Setelah belajar, kalian boleh membantu orang tua kalian memasak, mencuci piring, melap rumah, dan lain-lain. Oke, children, sekarang kita lihat nomor 3, kewajiban menjalankan perintah agama. Nah, misalnya seperti setiap hari Minggu kalian wajib ke gereja. Bagi yang muslim wajib ke masjid setiap hari Jumat, ataupun rajin sholat. Itu sudah termasuk kewajiban kalian di rumah. Jadi wajib juga menjalankan perintah agama. Keempat, kewajiban untuk membersihkan rumah. Tadi udah Mister singgung di poin kedua, kewajiban untuk membersihkan rumah. Nah, kalian kan sudah besar ya, udah mulai beranjak besar, udah kelas 4 ya. Bolehlah membersihkan rumah, menyapu rumah, menata rumah supaya indah dipandang mata. Nah, anak-anakku sekalian, demikian tadi penjelasan Mister Daniel tentang pelajaran hak dan kewajiban kalian di rumah dan di lingkungan sekitar kalian. Nanti tunggu lagi pembelajaran yang berikutnya ya. Terima kasih.